一起上！管你们解释不清楚，去死吧！ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan seri Super God Emperor episode 181 sampai 185. Di bagian sebelumnya, sebelum pergi ke Jurang Iblis, Muyun sempat mendapatkan informasi dari Futian yang menyuruhnya untuk mengabaikan para monster yang berada di kawasan Jurang Iblis. Hingga pada saat Muyun berada di kawasan Jurang Iblis, mereka pun mulai mengikuti saran dari Futian sebelumnya. Ketika situasi menjadi intens, Muyun menyuruh Xing Mangyu dan Wang Xinya untuk menjauh. Pada saat juga, beberapa praktisi mulai berdatangan untuk menghabisi Muyun, sehingga pertarungan pun tak dapat dihindari lagi. Di tengah-tengah pertarungan itu, tiba-tiba saja Hyuji muncul untuk membawa Xing Mangyu kembali ke Sekte Sengdan. Setelah itu, pertarungan pun kembali berlanjut, hingga pada akhirnya Muyun pun memutuskan untuk masuk ke dalam Jurang Iblis. Di sana, Muyun sempat bertemu dengan muridnya pada 10.000 tahun yang lalu, yakni Wan Wusheng. Scene melanjut ketika Muyun membebaskan Wan Wusheng, tiba-tiba saja muncul sebuah suara misterius yang entah berasal dari mana. Selang beberapa saat, makhluk misterius itu membuat suhu di sana menjadi sangat dingin. Wan Wusheng kemudian berteriak memberitahu Muyun kalau semua itu hanyalah sebuah ilusi belaka. Tanpa pikir panjang lagi, Muyun bergegas memanfaatkan lautan jiwanya untuk lepas dari ilusi tersebut. Melihat hal demikian, makhluk misterius itu mulai menyadari sebuah harta tersembunyi yang ada di dalam lautan jiwa Muyun. Dan tujuan untuk menemukan tubuh makhluk misterius itu, Muyun langsung mengeluarkan roh naga giok kunonya. Makhluk misterius itu menjelaskan dirinya adalah api hantu yang paling mengerikan yang lahir dari ketiadaan dan tersembunyi dari ketiadaan. Dan menggunakan roh naga giok kunonya, Muyun mencoba menghancurkan platform baru di sekelilingnya untuk memancing api hantu tersebut. Bukannya takut, api hantu itu justru menantang Muyun untuk menghancurkan platform batunya. Tak menyerah begitu saja, Muyun kembali berusaha mencarinya dan mengidentifikasi area di sekitarnya yang dipenuhi oleh aura hantu dan juga monster. 你怎么可能没有？应该是这魔渊内的数不尽的。 Alhasil Muyun pun mulai menyadari bahwasanya api hantu berada di bawah platform batu dan ia akan berusaha untuk menghancurkannya. Seketika saja api hantu itu langsung menunjukkan dirinya untuk menghentikan Muyun yang berusaha mencarinya di bawah platform batu. Muyun berpikir kalau di bawah platform batu itu kemungkinan ada beberapa rahasia tersembunyi. Sebab selama 10.000 tahun api hantu telah membiarkan beberapa praktisi luar untuk menekan platform batu tersebut. Kemudian Muyun menantang api hantu itu untuk beradu kekuatan dengan api iblis teratai ungu miliknya. Pada saat api hantu melepaskan serangan, Muyun langsung menahannya dengan serangan 9 naga. Api hantu tampak sangat ingin menghabisi Muyun karena dia sangat menginginkan api iblis teratai ungu milik Muyun. Tak tinggal diam saja, Muyun langsung menggunakan esensi naga giok kuno untuk kembali menahan serangan api hantu. Di tengah-tengah pertarungan itu, api hantu mendadak ingin mengajak Muyun berdamai. Akan tetapi Muyun justru dan tak berani menolaknya. Secara perlahan, api hantu tampak mulai melemah. Hingga pada akhirnya Muyun berhasil menyerap api hantu ke dalam tubuhnya. Tanpa berlama-lama lagi, Muyun kemudian segera memanfaatkan api hantu untuk menyelamatkan Wan Wusheng dari sebuah segel. Setelah dirinya terbebas, Wan Wusheng menjadi sangat senang dan langsung memeluk Muyun. Kemudian, Wan Wusheng mengajak Muyun untuk bersama-sama mencari orang yang ingin menghabisinya, karena Wan Wusheng berencana akan menghabisi mereka semua. Sebelum melakukannya, Muyun sempat mencoba menanyakan ranah Wan Wusheng sekarang. Wan Wusheng menjelaskan bahwa sebelumnya ia berhasil menepati altar jiwa tingkat 9 dan mencapai ranah peri. Sayangnya, sewaktu Wan Wusheng berada di 3000 dunia kecil, harta-harta di dalam tubuhnya sempat direbut oleh para pencuri. Akibatnya, altar jiwa tingkat 9 Wan Wusheng mengalami rusak yang sangat parah. Akan tetapi, selama Muyun bisa mengambil dan memberikannya harta karun yang berada di gua 10.000 hantu, Wan Wusheng kemungkinan dapat kembali ke ranah altar jiwa tingkat 3. Dengan demikian, Muyun pun memberitahu kalau semua harta di gua 10.000 hantu sudah ada pada dirinya. Lantas Muyun pun langsung memberikan mutiara pelap jiwa dan sebuah cincin penyimpanan yang berisi harta-harta kepada Wan Wusheng. Tanpa berlama-lama lagi, Wan Wusheng segera memanfaatkan harta-harta itu untuk menempa altar jiwanya.
Pada saat Wan Wuseng menempa altar jiwanya, ia merasa sedikit kebingungan dan mutiara pelap jiwa yang telah dimanipulasi. Pasalnya, mutiara itu adalah harta langka yang dibuat oleh Mu Yun hanya untuk Wan Wuseng sendiri. Agar Wan Wuseng tidak curiga, Mu Yun mencoba memberitahu kalau dia bisa memanipulasi mutiara itu karena guru Mu Yun lah yang mengajarinya. Setelah itu, Wan Wuseng kembali menempa altar jiwanya dan Mu Yun memutuskan untuk memulihkan dirinya. 我目前已经达到2种天火的力量。 Tak berselang lama, tiba-tiba di atas platform batu muncullah sebuah segel yang membuat Mu Yun kebingungan. Mu Yun mulai bertanya-tanya dan siapa yang sebenarnya disegel di bawah platform batu tersebut. Merasa penasaran, Mu Yun tanpa ragu mencoba menghampirinya untuk memeriksanya ke dalam bawah platform batu. Pada saat Mu Yun berniat ingin menyentuhnya, Wan Wuseng segera bergegas untuk menghentikan Mu Yun. Wan Wuseng menjelaskan di bawah platform batu itu merupakan tanah neraka. Begitu Mu Yun masuk, maka ia akan kehilangan akalnya. Wan Wuseng mengaku kalau sebenarnya ia juga tak mengetahui asal-usul dari jurang iblis. Ketika Wan Wuseng dijebak di 3000 dunia kecil dan dimasukkan ke dalam jurang iblis selama 10.000 tahun, ia merasakan ada sebuah monster zaman kuno yang selalu menyiksa hatinya dari bawah platform batu tersebut. Di luar jurang iblis terlihat Lucky, Sensei Rui, dan yang lainnya masih menunggu Mu Yun untuk keluar dari jurang iblis. Xian merasa yakin kalau Mu Yun masih belum meninggoy. Pasalnya dulu Mu Yun juga berhasil hidup di lembah Leyin selama 3 tahun. Di waktu yang sama mereka dikejutkan dengan kedatangan Mu Yun yang secara tiba-tiba. Melihat kehadiran Mu Yun, si Jingtian menyadari bahwa Mu Yun mengalami peningkatan dari ranah telepati ilahi tingkat 5 ke tingkat 7. Tanpa berpikir panjang lagi, mereka berlima kemudian langsung secara bersama-sama menyerang Mu Yun. Tak tinggal diam saja, Wan Wuseng juga dengan sangat cepat menyerang Sensei Rui hingga membuatnya terpental. Mu Yun menyarankan Wan Wuseng agar mencoba melawan mereka berlima untuk meningkatkan mutiara pelahap jiwanya. Oleh karena Wan Wuseng sangat kuat, mereka berlima berencana akan bekerjasama untuk menyerang Wan Wuseng. Tanpa rasa takut, Wan Wuseng justru menantang mereka berlima untuk menyerang dirinya secara bersama-sama. Sewaktu Wan Wuseng mengadu serangannya dan 5 musuhnya, ia itu berhasil dan mudah mengalahkan mereka. Tak berhenti sampai di situ, Wan Wuseng kembali melepaskan serangan kepada Sensei Rui hingga membuatnya terpental. Tak terima dan serangan barusan, Sensei Rui sengaja mengancam Mu Yun dan mengatakan kalau 5 kekuatan utama sekarang sedang menyerang kota Dongyun. Ancamannya barusan justru membuat dirinya nyaris saja terkena serangan dari Wan Wuseng. Setelah itu, si Jingtian, Sensei Rui, dan yang lainnya bersama-sama mulai membangkitkan sebuah formasi untuk menyerang. Belum sempat menyempurnakan formasinya, mereka itu langsung digagalkan oleh serangan dari Wan Wuseng. Merasa tak mampu menghadapi Wan Wuseng, Lucky, si Sui, si Jingtian sempat mencoba melarikan diri. Sebelum pada akhirnya mereka itu dihalangi oleh Mu Yun. Selain itu, mereka bertiga juga menjadi sangat terkejut ketika melihat Mu Yun yang ternyata berhasil mendapatkan api 10.000 hantu. Lalu secara mengejutkan, Mu Yun mulai menggabungkan api 10.000 hantu dengan api iblis teratai ungunya. Setelah berhasil menggabungkannya, Mu Yun menyerang Liu Kui dan Si Hui dengan api tersebut, yang menyebabkan tubuh pelindung mereka berdua hancur dan pada akhirnya mereka berdua lenyap dalam sekejap. Setelah menghabisi Liu Kui dan Si Hui, Mu Yun pun memberikan nama pada api surgawi gabungannya itu, yakni api hitam penghancur jiwa. Si Jingtian yang tersisa sendirian menjadi sangat ketakutan, sehingga ia pun berusaha membujuk Mu Yun dan mengatakan kalau ayahnya bisa memberikan apapun yang diinginkan oleh Mu Yun. Mu Yun kemudian mencoba menanyakan si Jingtian mengenai alasan Ganjiu meninggalkan Pavilion Juxian. Si Jingtian menjelaskan kalau Ganjiu sebenarnya ada pendiri Pavilion Juxian, namun Ganjiu sempat terkena racun oleh Bibi Yu. Hanya karena Ganjiu memiliki pandangan yang berbeda dengan Bibi Yu. Selain itu, si Jingtian juga mengakui kalau ayahnya juga terlibat dalam racun Bibi Yu. Padanya, Mu Yun memberitahu kalau racun itu tidak akan bisa disembuhkan oleh si Jingtian. Tetapi ayahnya bisa dibunuh kemungkinan bisa menyembuhkannya. Sementara itu, Mu lihat sedang mengombinasikan serangan cermin angin dan mutiara pelap jiwa untuk menyerang Sensei Rui.
serta berhasil membuat Seng Serui tak berdaya. Wan Wusang langsung menangkap Xian yang sempat mencoba melarikan diri. Pada saat dirinya tertangkap, Xian mulai menyadari bahwa yang di hadapannya sekarang ada Wan Wusang yang dulu pernah meninggalkan benua Tianyun pada 10.000 tahun yang lalu. Tanpa pikir panjang lagi, Wan Wusang langsung menyerap Xian ke dalam mutiara pelahap jiwanya. Pada harinya, yang tersisa dan masih dibiarkan hidup hanyalah Seng Serui dan Si Jingtian saja. Setelah itu, Mo Yun dan Wan Wusang membawa Si Jingtian dan Seng Serui kembali ke kota Dongyun. Tak berselang lama, sesudah mereka pergi, datanglah Puji Tian dan 3 rekannya di luar jurang iblis. Di sana mereka berempat sudah tidak merasakan napas dari api 10.000 hantu karena sudah diambil oleh Mo Yun. Sementara itu, di platform batu di dalam jurang iblis terdengar sebuah suara tertawa misterius yang kemungkinan berasal dari bawah platform batu. Di sisi lain, terlihat ayah dari Sing Jingtian, yakni Sing Yongyuan, dan paman dari Seng Serui, yaitu Seng Wufeng, sedang berada di depan gerbang kota Dongyun. Kedatangan si Yongyuan itu bukanlah untuk menghabisi Mo Yun, melainkan ia datang karena ingin menghabisi Gan Jingyu. Sedangkan Seng Wufeng berencana akan menghabisi Mo Yun untuk membalaskan dendam Bei Wentia. Di sisi yang berbeda, tampak Wan Xinya sedang memaksa ayahnya untuk memberikan pertolongan kepada kota Dongyun. Namun Wang Jingzhe berusaha menolak permintaan dari putrinya. Dan alasan karena kali ini yang datang yang menghancurkan kota Dongyun adalah Sekte Xingdan dan Papiliun Jushian, yang pastinya akan menimbulkan masalah bagi Aula 3 Pilar. Oleh karena ayahnya menolak untuk menyelamatkan kota Dongyun, Wang Xinya pun memutuskan untuk pergi sendirian ke kota Dongyun. Kembali ke kota Dongyun, tampak Gan Jingyu merasa sangat kesal melihat wajah si Yongyuan sehingga pertarungan pun terjadi di antara mereka berdua. Di tengah-tengah pertarungannya, tiba-tiba saja Wang Jingzhe datang dan langsung mengancam si Yongyuan. Melihat kedatangan Wang Jingzhe, si Yongyuan pun mencoba mengingatkannya akan kesepakatan Aula 3 Pilar dengan 5 kekuatan utama, mengenai larangan seorang Master Aula untuk ikut campur dalam sebuah masalah. Pada saat itu, salah satu tetua dari Sekte Xingdan bernama Bai Zhanfeng tampak mulai bersiap untuk menyerang. Kekuatan Bai Zhanfeng setara dengan dirinya, yaitu sama-sama berada di ranah tingkat 5 dan altar jiwa tingkat 5. Tanpa rasa takut sedikit pun, Wang Jingzhe menantang mereka semua untuk maju, sekaligus memberikan gertakan dengan mengeluarkan sedikit kekuatannya. Di tengah-tengah situasi yang intens itu, secara tiba-tiba Mo Yun akhirnya datang. Mo Yun mengaku sedikit terharu dengan kedatangan Wang Jingzhe yang mau membantu kota Dongyun. Lantas Wang Jingzhe pun memberitahu bahwasanya ia mau turun tangan hanya karena kekhawatiran putrinya terhadap kota Dongyun. Wang Jingzhe kemudian menyuruh Mo Yun untuk beristirahat terlebih dahulu. Selain itu, dia juga berbisik kepada Mo Yun untuk menyuruhnya bersiap untuk kabur. Seng Wufeng pada saat itu sempat mencoba ingin menyerang Mo Yun. Akan tetapi, yaitu dihentikan oleh Wan Wusang yang datang secara tiba-tiba. Setelah itu terjadilah pertarungan antara Seng Wufeng dan Wan Wusang, yang mana pada pertarungan itu Seng Wufeng sangat kewalahan untuk menghadapinya. Bai Zhanfeng merasa tak menyangka kalau Seng Wufeng yang berada di altar jiwa tingkat 4 dan juga praktisi Nirvana yang terkenal bisa dikalahkan oleh Wan Wusang yang notabene masih berada di altar jiwa tingkat ketiga. Mo Yun kemudian mulai membahas tentang Seng Serui dan Si Jingtian yang telah ia culik, sehingga Seng Wufeng dan Si Yongyuan menjadi khawatir dengan nasib Seng Serui dan Si Jingtian. Tanpa rasa ragu, Mo Yun dan Wan Wusang pun langsung mengeluarkan Seng Serui dan Si Jingtian dari dalam cincin penyimpanan mereka. 我能干什么呀？他们怎么都下了吧？上面太累了。 Melihat keberadaan mereka berdua, Si Yongyuan dan penuh emosi menanyakan apa yang diinginkan oleh Mo Yun agar Mo Yun mau membebaskan Seng Serui dan Si Jingtian. Sebelum memberitahunya, Mo Yun meminta Si Yongyuan dan Si Wufeng untuk mengusir para prajuritnya terlebih dahulu. Setelah para prajurit sudah menjauh, Mo Yun mulai memberitahukan syarat yang harus dipenuhi oleh Si Yongyuan agar Mo Yun mau melepaskan Si Jingtian, yaitu dengan membayar 100 juta kristal roh. Pada awalnya Si Yongyuan tak terima dengan harga tersebut. Akibatnya, Mo Yun pun menaikkan harganya menjadi 300 juta. Sedangkan untuk membebaskan Seng Serui, Mo Yun memberikan tebusan kepada Seng Wufeng sebanyak 500 juta. Seng Serui tak dapat melakukan apa-apa lagi selain menerimanya. Pasalnya, Seng Serui adalah putra dari ketua sekte Xingdan yakni Seng Wuyi.
Jika Shen Wufeng tak menebusnya dan mengakibatkan kematian dari Xing Zerui, maka Shen Wufeng sudah pasti akan terancam oleh kakaknya sendiri. Alhasil pada harinya, Shen Wufeng dan si Zhong Yuan pun menyetujui persyaratan yang diberikan oleh Mu Yun. Selesai mencapai kesepakatan, Mu Yun langsung mengusir mereka semua dan memberikan mereka waktu selama 3 hari untuk datang kembali. Mu Yun. Setelah mereka semua pergi, Mu Yun meminta Wan Wuseng untuk menjaga keselamatan kota Dongyun, karena Mu Yun itu akan sibuk mengurus sesuatu dalam 2 hari ke depan. Selain itu, Mu Yun juga berterima kasih kepada Wang Jize karena mau turun tangan untuk melindungi kota Dongyun. Wang Jize kemudian mengingatkan Mu Yun bahwasanya si Zhong Yuan bisa dengan mudah memberikan kristal roh kepada Mu Yun, namun Seng Wuyi tidak mungkin memberikan kristal rohnya secara percuma-cuma. Meskipun begitu, Seng Wuyi tak akan berani melangkahkan kakinya ke wilayah Aula 3 Pilar. Sebab jika dia melakukannya, maka ia akan melanggar sebuah aturan yang sudah disepakati oleh 8 kekuatan utama. Pada malam harinya, terlihat Mu Yun dan Wang Xingya sedang mempersiapkan bahan-bahan untuk membantu Mu Yun yang akan melakukan sesuatu untuk melindungi kota Dongyun. Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.